sahabat-sahabat BKD di mana saja berada. Saya Wilfried, asesor SDM aparatur pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya sedang berada di gedung Assessment Center pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti diketahui bahwa Assessment Center kami sudah terakreditasi A dan tersertifikasi ISO 9001:2015. Di sinilah, di tempat ini berpusat semua kegiatan penilaian kompetensi, dan tahun lalu kami baru saja menyelesaikan penilaian kompetensi untuk semua pelaksana dan pejabat fungsional lingkup Pemprov NTT di 39 perangkat daerah. Dan untuk mengetahui lebih detail tentang apa saja yang kami lakukan di tahun lalu, mari kita bercakap-cakap bersama koordinator asesor sekaligus Ketua IASA Perwakilan NTT. Sudah hadir bersama saya Pak Hans. Selamat siang Pak Hans. Selamat siang Pak. Ya, untuk mengetahui seperti apa kegiatan penilaian kompetensi tahun lalu untuk para pelaksana dan pejabat fungsional, mungkin Pak Hans bisa bercerita sedikit, memberi gambaran kepada sahabat-sahabat BKD kenapa sampai dilakukan kegiatan penilaian kompetensi untuk semua PNS. Penilaian kompetensi ini adalah implementasi nyata dari visi misi Bapak Gubernur Victor Bungtilo Leskodat dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Joseph Adrianus Naesoi. Kegiatan penilaian kompetensi ini itu menjadi target kinerja dari pemerintah daerah, bahkan implementasinya secara langsung kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, hal ini direspon secara positif oleh Ibu Kepala BKD Provinsi NTT, Ibu Henderina S. Leskodat, yang mana beliau memiliki komitmen yang cukup kuat untuk melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi NTT. Karena itu, sebenarnya hal yang bisa kita lihat di sini adalah bagaimana intervensi BKD terhadap pencapaian visi misi NTT Bangkit NTT Sejahtera itu bukan hanya sekedar melaksanakan tupoksi BKD, tetapi tupoksi yang juga memiliki dampak yang lebih luas kepada seluruh perangkat daerah, kepada seluruh ASN, dan terutama pencapaian yang tadi saya sebut tadi, visi misi gubernur melalui penilaian kompetensi. Itu rumah besarnya. Kemudian kegiatan penilaian kompetensi ini dilaksanakan kepada seluruh ASN di 39 perangkat daerah, khusus kali ini di level staf dan pejabat fungsional. Itu kurang lebih berapa banyak Pak? Ini kurang lebih pesertanya ada 2.357 orang. Ya. 2.000-an orang. Ya. Total sejak kepemimpinan Bapak Gubernur ini pesertanya sudah 4.115 ASN yang dinilai sejak tahun 2019. Awalnya itu di tahun 2019 itu 1.100-an orang. Kemudian jumlahnya agak menurun, bukan menurun tapi menurun sangat drastis di 2020-2021 karena penilaiannya masih manual. Ya. Tapi mengalami peningkatan yang sangat signifikan ketika kita telah beralih kepada penilaian kompetensi berbasis CAT. Ya. Dari yang biasanya hanya 100, 200, atau 300, ini sampai level atau sampai angka 2.300-an orang. Itu sebuah hal atau pencapaian yang menurut saya sangat fenomenal. Ya. Dan ini tentunya didukung dengan sarana prasarana. Nah, ini saya lihat ada banyak komputer. Ini totalnya berapa Pak Hans? PC di sini dianggarkan atau dia adakan itu 2 tahap. Ya. Yang pertama itu 20 unit, kemudian ditambah lagi di tahun 2021 itu datang 55 unit, sehingga totalnya ada 75 unit PC di ruang CAT Victory Assessment Center BKD NTT untuk melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi. Ya. Pak Hans, ini menilai sekian banyak orang ini metode apa yang digunakan sehingga atau instrumen apa saja yang dipakai untuk mempermudah, mempercepat lah begitu? Baik, terima kasih Pak Wilfried. Ini pertanyaan yang sangat baik dan sangat fundamental karena keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi ini ditentukan oleh metode, instrumen yang digunakan. Apalagi metode itu yang biasanya konvensional, manual, itu kita alihkan, kita suntikan ke dalam PC.
Nah, ini membutuhkan penyesuaian-penyesuaian. Nah, metode yang kita gunakan di sini adalah metode assessment center dengan penggunaan metode sederhana. Oke. Jadi Metode sederhana itu artinya bahwa dalam pelaksanaan penilaian kompetensi ini kita menggunakan selain psikotes juga ada simulasi tingkat sederhana ditambah dengan wawancara kompetensi. Itu metode yang kita gunakan. Nah, sebenarnya yang perlu kita ketahui di sini adalah bagaimana tahap persiapan sampai dengan proses bisnis pelaksanaan kegiatan ini. Jadi pelaksanaan kegiatan ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2020, 2021, itulah tahap persiapan. Bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita menemukan apa sih kompetensi yang cocok untuk ASN di lingkungan pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan tuntutan dan juga menjawab visi misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Setelah itu kita dapatkan, oh ternyata ada 8 kompetensi yang tertuang dalam Perka BKN. BKN nomor 7 2013. Nah, tertuang di situ setelah kita pilih, kemudian kita mulai masuk kepada tahap penyusunan instrumen yang relevan, kemudian penyusunan rencana kegiatan. Nah, salah satu tantangan yang diberikan oleh Ibu Kaban ini 39 perangkat daerah ini sangat besar, sangat banyak dengan waktu yang cukup singkat, itu membutuhkan energi dan konsentrasi yang luar biasa. Salah satu tantangan yang saya alami ini adalah bagaimana kita harus membagi jadwal secara simultan. Artinya begini, ketika ada yang mengambil pengambilan data, itu kapan kita proses pengolahan datanya, kemudian kapan pelaporan dan presentasinya. Dan itu berlangsung kurang lebih 39 kali. ya. Nah, itu harus dikelola dalam waktu kurang lebih 1 tahun lebih. Sehingga kami akhirnya menciptakan cara-cara alat bantu yang bisa mempercepat untuk pencapaian pelaksanaan penilaian kompetensi yang untuk 39 perangkat daerah. Kemudian tidak berhenti di pelaksanaan penilaian kompetensi. Salah satu hal yang paling krusial menurut saya adalah bagaimana kita memberikan edukasi kepada stakeholder, dalam hal ini para pimpinan di perangkat daerah dan juga ASN peserta penilaian kompetensi itu sendiri, untuk memanfaatkan hasil penilaian kompetensi baik bagi dirinya maupun mendukung kinerja organisasi dengan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi. Hal ini wujud nyata komitmen Ibu Kepala BKD, Ibu Henderina, yang turun langsung. Itu komitmen beliau. Dari 39 perangkat daerah hanya 2 saja yang beliau tidak hadir, tetapi selain itu 37 perangkat daerah beliau hadir sendiri untuk memberikan feedback dan mengedukasi kepada seluruh ASN dan pimpinan perangkat daerah untuk menindaklanjuti kegiatan ini. Bahkan bukan hanya hadir pada saat memberikan feedback, bahkan di awal memberikan arahan. Oh iya. Iya, pada saat pengambilan data itu beliau selalu hadir. Ya, kegiatan pembukaan pengambilan data, Ibu Kaban selalu hadir. Menambah motivasi mereka, memberikan mereka semangat untuk mengungkapkan atau menuangkan kompetensi mereka yang maksimal di sarana PC yang kita gunakan itu. Kehadiran Ibu Kaban itu sebenarnya pesan secara tidak langsung bahwa kegiatan ini penting. Ini penting. Ya, ini penting. Dan ini tidak main-main. Tidak main-main, Ya. betul. Ya. Oke. Ya, ini menarik untuk mungkin pemirsa YouTube PKD pengen tahu seperti apa sih kegiatan penilaian, artinya kesan, pengalaman teman-teman asesor dalam melakukan penilaian ini pasti punya cerita tersendiri. Mungkin kita bisa dengar dari teman-teman asesor yang lain. Saya rasa bisa. Kegiatan ini atau diskusi bincang-bincang kita ini akan semakin menarik kalau kita mendengar secara langsung pengalaman para asesor bagaimana melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi 39 perangkat daerah. Karena ada banyak hal baru yang kami temukan, ada banyak tantangan baru, masalah baru yang kami temukan, baik yang lucu ataupun yang mungkin para asesor stres, tertekan. Tetapi akhirnya bisa keluar dari semua itu, sehingga saya rasa lebih baik kalau kita diskusikan bersama para asesor. Oke, kalau begitu mari kita gabung bersama teman-teman.
Ini kebetulan teman-teman asesor sudah ada. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Wilfred. Apa kabar semuanya? Baik. Sahabat PKD di mana saja berada, sudah hadir bersama saya rekan-rekan asesor SDM aparatur pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka ini yang berjibaku melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi untuk sekian ribu ASN yang terdiri atas pelaksana, fungsional, dan pejabat pengawas. Untuk lebih dalam mengenal seperti apa kegiatan yang sudah dilaksanakan itu, kita akan bincang-bincang bersama mereka. Nah, mungkin kita bisa mulai dengan hal yang menyangkut kesan. Teman-teman merasa seperti apa sudah menyelesaikan asesmen untuk sekian ribu orang ini? Ini tentu sesuatu yang pencapaian yang luar biasa. Tapi apa rasanya? Itu mungkin sahabat PKD pengen dengar rasanya seperti apa setelah selesai itu, belum atau masih ada beban lagi atau bagaimana? Silakan, siapa yang mau mulai? Mungkin Pak Unun, kelihatan Pak Unun sekarang tidak sabar mau menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Wilfred. Kalau ditanya soal kesan, saya merasa sama seperti kita sedang mendaki gunung. Awalnya itu kelihatan berat, tapi ketika sampai di titik tujuan, kita bisa melihat perjalanan kita itu ternyata indah. Gitu. Maksudnya kita bisa belajar dari pengalaman itu dan menikmati proses yang ada, dan kita bisa view yang kita lihat itu membuat kita bangga, berhasil menyelesaikan sebuah pekerjaan yang besar. Itu mungkin perasaan dari saya. Baik, luar biasa analoginya Pak Unun. Mungkin Pak Luis? Iya, sebetulnya sama. Kita puas dengan proses 39 perangkat daerah. Dan sekarang kan kita, seperti tadi kata Pak Unun, kita sekarang kan mencoba melihat dengan mountain view gitu. Melihat kembali ternyata perjalanan kita itu yang kita dulu rasa capek, ternyata sekarang kita rasa indah. Ya mungkin untuk sementara itu dulu. Baik. Dan teman-teman lain mungkin ada kesan tersendiri yang ingin disampaikan? Sama, hampir sama. Terus saya mungkin Pak Stephen yang harus bicara Pak. Oh begitu. Ya. Beban Oh, iya. agak kecil. Kalau teman-teman yang lain ini berbagi beban, dan Pak Stephen ini sendiri harus memikul beban sendiri. Harus merasakan bagaimana Pak Stephen? Baik Pak Wilfred, kesan saya yang pertama ya puas pastinya ya, puas seperti yang disampaikan oleh Pak Unun tadi. Di sini juga saya melihat dari respon dari peserta yang kita tes kemarin. Jadi setelah kita melakukan tes, memberikan interpretasi penilaian, banyak yang melihat bahwa Pak ini sesuai dengan diri kami begitu. Nah, semoga tes ini kedepannya bisa dilakukan. Itu kan kita yang melakukan itu kita puas ya, bahwa apa yang ingin kita apa itu sudah terjawab dan memberikan mereka hasil yang bagus. Itu menurut saya kepuasan tersendiri secara individu. Untuk secara umum itu mungkin target yang besar itu kita dapat menyelesaikan secara bersama-sama. Mungkin itu saya dari saya. Baik, terima kasih. Ini rata-rata 3 narasumber ini sampaikan kesan setelah itu selesai. Nah, mungkin pemirsa penasaran kesan pada saat ketika mendapat penugasan ini seperti apa? Ini kan penugasan yang berat. Nah, kesan di awal-awal itu seperti apa? Apakah langsung senang, menyambut dengan gembira, atau bagaimana? Ini mungkin perlu diceritakan juga. Nah, silakan ini Pak Hans. Oh iya, saya rasa juga itu saya yang pertama bicara untuk Pak, karena Ya. penugasan pertama itu datang kapan langsung bicara dengan saya dan Pak Guido waktu itu menyampaikan tentang rencana kegiatan ini. Kegiatan ketika disampaikan itu rasanya impossible, tidak mungkin, karena dengan pengalaman kita dan metode serta kebiasaan pelaksanaan penilaian kompetensi yang manual tahun-tahun sebelumnya itu, dengan target yang diberikan begitu besar, itu dirasakan
tidak mungkin dengan jumlah waktu yang begitu sedikit. Jadi itu kesan pertama. Tetapi dengan komitmen pimpinan yang begitu kuat, arahan yang begitu kuat kepada kami, akhirnya kita harus menemukan cara bagaimana untuk menyelesaikan beban tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepada kita. Dan akhirnya cara itu bisa ditemukan sehingga seperti yang disampaikan Pak Unum tadi, bahwa kita sudah di puncak dan melihat, oh ternyata perjalanan kita yang awalnya kita rasa begitu sulit, tetapi hasilnya begitu memanjakan mata, memberikan kita kelegaan, bisa berhasil sampai di puncak itu. Oke Pak, terima kasih. Nanti tahan dulu cara itu biar bisa penasaran. Jadi memang waktu awal-awal saya kira teman-teman juga punya kesan yang sama, merasa bahwa itu tidak mungkin dilihat dengan ketersediaan waktu, sumber daya. Dan saya ingat betul waktu itu ketika Pak Hans mengajukan jadwal itu, Ibu sempat bilang bahwa ini jadwal orang malas. Ini jadwal yang buat ini orang malas. Ini jadwal orang malas ya. Jadi begitu. Memang tentu kita juga ya akan tidak terima, tapi Terlecut gitu. Iya. Dengan adanya itu membuat kita begitu. Ternyata memang ada cara yang bisa kita buat. memang kreativitas itu akan muncul ketika kita dalam suasana tertekan. Satu lagi Pak Wilfried, Iya. saya tambahkan bahwa ketika disampaikan demikian, mungkin ada wajah yang kurang yakin yang ditampilkan oleh kami berdua di depan Ibu Kabar. Tapi yang saya ingat waktu itu bahwa Ibu Kabar menyampaikan bahwa lakukan saja apa yang disampaikan oleh pimpinan, dan saya yakin kalian para asesor itu bisa. Nah, berbekal semangat itu ya, kami juga pulang menyampaikan ke teman-teman, dan memang sampai di hari ini ternyata apa yang diyakini oleh pimpinan itu memang benar, tinggal dilaksanakan saja dengan baik oleh para bawah. Memang cara pimpinan melihat itu beda dengan cara kita melihat. Siap. Dan Betul sekali sekali. pembelajaran juga untuk kita yang pimpinan suruh kita ikut saja dulu ya. Oke baik, itu sekedar informasi. Nah ini tadi Pak Hans sempat singgung menemukan cara yang efektif untuk bisa mencapai target yang menantang ini seperti apa. Ini dengan ribuan ASN tentu ada cara-cara yang efektif. Mungkin kita bisa sampaikan ke pemirsa, kita pakai cara seperti apa sih? Kita pakai sulap atau pakai sihir atau pakai apa? Nah ini mungkin saya kasih kesempatan untuk Pak Greg dulu ya. Sebelum Pak Greg saya. Oke silakan. Oke. Ya, betul ya. Baik, jadi cara yang kita lakukan ini sebenarnya itu kita harus punya strategi. Jadi strategi yang kita buat itu bagaimana merangkum semua sumber daya yang ada. Bagaimana asesor itu kita optimalkan, kemudian teknologi yang kita miliki, lalu sarana prasarana, kemudian manajemen waktu serta manajemen orang itu sangat penting untuk penentuan keberhasilan kegiatan ini. Lalu dengan kita mengkombinasikan berbagai sumber daya yang ada, akhirnya kita bisa berhasil melaksanakan tugas pekerjaan yang begitu besar. Dan salah satu item yang paling penting di kegiatan ini adalah bagaimana kita menciptakan tools, aplikasi yang bisa mempermudah pekerjaan asesor untuk melaksanakan penilaian kompetensi dalam jumlah banyak dengan cara yang dengan waktu yang lebih singkat. Nanti ini mungkin akan dijelaskan secara spesifik oleh Pak Greg, itu mastermind di belakang kegiatan aplikasi yang kita gunakan ini. Oke, ya, saya kira mungkin Pak Greg bisa langsung menyampaikan. Baik Pak Wilfried dan rekan-rekan asesor, sama orang yang kemudian bergabung, tetapi teman-teman itu sudah merintis, sebenarnya sudah bagus adanya boxing yang teman-teman buat, dan ternyata kita ada peluang itu adanya platform Google Drive, Google Spreadsheet,
lain, lalu kita juga mungkin terkondisi oleh cara kita, dan ternyata dengan Voxit yang sudah dirintis oleh teman-teman semua itu sangat membantu sehingga kita bisa berkolaborasi secara online dan hasil-hasilnya pun itu bisa dapat bertanggungjawabkan. Dan ya ini kita diuntungkan karena kita dilengkapi oleh fasilitas assessment center yang sangat memadai sehingga kita bisa mengambil data dalam jumlah yang banyak. Dan dalam pengalaman pribadi memang dari tes ke tes yang lain itu sudah kita sedang berproses, ketika ada yang kurang kita tingkatkan pada sisi tes berikut lagi, sehingga dulu awal-awal kalau kita ingat banyak yang jawaban tidak terkirim. Kadang-kadang ketika tesnya sudah selesai ada pengaduan bahwa lembaran jawaban tidak terkirim. Nah, lalu kita mulai bagaimana supaya bisa terpantau itu bahwa lembar kerja itu terkirim atau tidak. Lalu juga dalam progres penilaian pun kita seperti kita saling berkompetisi. Artinya ketika yang lain sudah hijau, yang lain masih kuning lalu atau masih warna-warna sesuai dengan kualifikasi inisial hasil masing-masing, itu melanjut kita, teman satu sudah hijau, masa kita masih mau bertahan. Jadi saya melihat ini benar-benar yang menantang dan mendorong kita untuk berkolaborasi dan berkompetisi secara positif. Untuk sementara silakan Pak. Iya. Poin lain selain kita menemukan cara-cara yang lebih efektif untuk kerja cerdas ya, ini juga sebetulnya kita kerja keras sekali selama 1 tahun lebih terakhir ini. Kerja kerasnya apa? Kerja kerasnya itu bukan hanya pada saat pengambilan data. Sebelum pengambilan data itu juga kerja kerasnya minta ampun, karena begitu banyak persiapan yang harus dibuat, persiapan instrumen misalnya. 39 OPD kita harus mendalami masing-masing, registranya masing-masing, dan itu tidak gampang. Lalu kemudian pasca pengambilan data itu pengumpulan hasil, kerja kerasnya waktu kita di kantor tidak cukup untuk itu. Makanya kita harus mengambil waktu di luar kantor, di rumah setelah hari libur. Ya, kita harus berhadapan dengan laptop, berhadapan dengan worksheet lagi ya, untuk menyelesaikan itu semua. Jadi ya ini pengalaman yang tidak bisa dilupakan gitu. Karena kita begitu sibuk gitu. Hampir-hampir jarang sekali kita mendapatkan family time yang berkualitas, apalagi me time itu jangan ngomong lagi. Betul ya. Memang yang disampaikan Pak Gus tadi, sampai-sampai karena kita hampir setiap hari menatap worksheet itu, sampai-sampai kalau ada waktu yang kita tidak lihat worksheet itu kita seperti ada yang kurang, merasa ada yang kurang ya. Karena memang hari-hari kita bergelut dengan worksheet, mau di kantor, pulang ke rumah lihat lagi worksheet, hari libur lihat worksheet lagi. Nah, jadi yang tadi disampaikan Pak Hans, Pak Gede, Pak Luis itu kita coba menemukan cara untuk mempersingkat prosesnya, tapi kita tetap kerja keras untuk supaya substansinya itu tidak kita sederhanakan. Nah, jadi kita tetap bekerja untuk membaca semua hasil pekerjaan, melakukan penilaian sesuai prosedur yang ada. Yang kita sederhanakan, kita efektifkan itu prosesnya. Mulai pengambilan data, penilaian kita sudah bisa online. Nah, itu yang kita coba perlukan. Tapi substansinya tetap saja. Itu kenapa Pak Luis bilang tadi kita sampai malam, hari libur pun kita kerja. Jadi seperti itu pemirsa. Ternyata tidak gampang. Saya tambah ya, apa yang disampaikan Pak Luis ya, Pak Boris serta Pak Hos, ini memang betul. Salah satu titik poin yang krusial juga adalah ketika kita menemukan cara ini adalah kita bagaimana menjaga kualitas pekerjaan. Walaupun caranya kita bermudah, tetapi kualitas serta substansi penilaian kompetensi itu, objektivitas dan profesionalitas serta kualitas hasil penilaian itu harus tetap dijaga. Itu salah satu tantangan yang kita hadapi. Nah, itu akhirnya bisa kita temukan caranya oleh kita semua asesor, menemukan cara bagaimana menyeimbangkan antara kecepatan dan ketepatan serta kualitas penilaian. Itu salah satu poin penting ya, dari pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi. Ya,
tugas yang berat untuk kita. Pimpinan juga menyediakan atau mendukung kita dengan fasilitas yang ada, dengan pengadaan komputer pertama 20 unit, kemudian ditambah 55 unit. Itu memungkinkan kita untuk melakukan tes menggunakan sistem CAT. Dengan sistem CAT semua di komputer memudahkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik dan berkualitas. Itu sedikit tambahan saya. Iya betul. Jadi meskipun kita punya gagasan, inovasi-inovasi, tapi kalau tidak didukung pimpinan mungkin tidak berjalan seperti ini. Terima kasih Pak Ulu. Ada lagi terkait ini? Baik, mungkin kita bicara tadi kita sudah bicara soal bagaimana mempermudah pekerjaan itu sehingga berhasil. Mungkin sekarang kita bicara tentang tantangan, kendala-kendala, hambatan selama proses itu. Memang tadi sudah dipermudah, tapi ada tidak hal-hal dalam perjalanan dan tidak semuanya mulus seperti yang kita rencanakan di awal. Masih ada hal-hal yang di tengah jalan itu kita temukan menghambat proses penilaian, dan itu kita selalu temukan caranya. Nah, mungkin kita bisa bercerita kepada pemirsa hambatan apa saja, lalu cara apa yang coba kita buat untuk dari hari ke hari itu makin baik sampai akhirnya selesai. Ya Pak Budi, Saya mungkin terima kasih Pak Wilfred. Memang bagi saya pribadi dan mungkin juga dirasakan oleh teman-teman asesor pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur itu dalam keseharian pelaksanaan tugas tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan di asesmen, kita juga masih melaksanakan tugas sebagai seorang pegawai Badan Kepegawaian Daerah yang setiap harinya juga melakukan fungsi-fungsi kepegawaian. Ada Pak Luis di mutasi, saya dan Pak Unun, Pak Hans dan Pak Yanto juga, kami, Pak Stephen, kami, Pak Goris, kita juga sibuk di pengembangan, baik itu kegiatan pengembangan jabatan fungsional, struktural, pengangkatan kepala sekolah, maupun juga kegiatan penilaian kinerja setiap bulan yang dilaksanakan oleh Pak Hans. Begitu pun juga dengan Pak Wilfred yang masih disibukkan juga dengan kegiatan-kegiatan sekretariat, bahkan ada tanggung jawab besar di pembuatan tabloid ya. Nah, buletin gawai setiap 4 bulan yang selalu diterbitkan secara konsisten. Nah, di sini kita cukup mengganggu ketika awal-awal, di mana kita juga harus melaksanakan tugas rutin sebagai seorang pegawai BKD, tetapi kita juga punya target untuk menyelesaikan penilaian kompetensi untuk 39 OPD. Nah, tetapi dalam seiring waktu kita sadar bahwa ternyata kuncinya adalah bagaimana kita mengatur waktu dengan baik. Kita punya waktu dari Senin sampai Minggu, di mana kita juga diberi kemampuan untuk bagaimana kita bisa lebih mengoptimalkan pekerjaan tanpa juga harus meninggalkan urusan pekerjaan lainnya sebagai seorang pegawai BKD. Bahkan juga untuk urusan tadi Pak Udu sampaikan, Pak, untuk urusan keluarga dan lain sebagainya. Dan di sini terlihat jelas bahwa hari Sabtu Minggu pun saya pikir setiap kali kalau saya masuk worksheet, saya selalu lihat para asesor ada online di dalam situ. Tidak jarang juga ketika saya buka jam 2, jam 3 pagi, jam 2, jam 3 pagi pun juga ada juga yang masih online. Dari kadang-kadang ketika sudah masuk, saya lihat ada yang online kan bisa tampil foto online di sebelah kanan atas. Saya lihat fotonya Pak Wilfred, saya bilang belum tidur bro. Nah, itu hanya sekedar job-job untuk sekedar saling menyemangati bahwa oke, ini adalah tanggung jawab yang kita ambil, pasti ada berkat di balik ini semua. Saya pikir kita sudah melewati ini dan ini satu pelajaran berharga buat kita semua, dan mungkin juga untuk teman-teman sahabat-sahabat BKD dimanapun berada, bahwa manajemen waktu itu yang paling penting dalam menyelesaikan pekerjaan sebesar dan seberat apa. Saya pikir luar biasa Pak Din. Tepuk mungkin sedikit. Nanti pemirsa. Ya, ini dari aspek waktu, mungkin dari aspek lain, dari hal-hal teknis di lapangan ketika pengambilan data atau proses penilaian,
kan sudah berbasis komputer scoringnya. Ketika ada teman-teman yang masih berbeda secara manual, di situ kita membutuhkan waktu yang lebih untuk membaca satu-satu dan mengisi scoring itu secara manual. Nah, ini juga sedikit memakan waktu, dan juga ada beberapa kali saya temukan juga dalam proses pengambilan psikotes itu, ketika saya memberikan instruksi itu ada yang kurang memperhatikan begitu, sehingga mereka ketika menjawab hasil tesnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bukan memilih salah, tapi menjawab tidak sesuai, sehingga ini menyulitkan saya sendiri sebagai psikolog ketika mau menginterpretasikan karakter atau kepribadian seseorang. Nanti akan berdampak pada hasil yang diperoleh. Ini juga masih menjadi kendala ketika para peserta kurang mengikuti apa yang kita sampaikan gitu. Dan juga saya rasa bahwa internet dan media di sini sangat mendukung juga, seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Greg, bahwa ini menciptakan alat yang bisa mempermudah para asesor dan juga termasuk saya sebagai psikolog juga. Saya sangat terbantu dengan target yang begitu banyak sendiri ya, untuk peserta yang begini banyak. Itu awalnya itu memang susah. Saya pernah sampaikan ke Pak Hans ketika Pak Hans menyampaikan ke saya, wah ini targetnya berat. Saya lihat di bagaimana seorang psikolog menginterpretasi satu orang itu, dia membutuhkan waktu dari pengambilan data, scoring, menganalisis data pada interpretasi. Nah, namun ini juga berkat dukungan dari pimpinan juga, memberikan kita banyak kayak suasana kerja yang kita lebih nyaman mungkin. Nah, itu juga mempermudah saya juga dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, dan itu sudah tercapai. Meskipun ada kendala-kendala, tapi sejauh ini semuanya sudah kita lewati. Nah, mungkin itu dari saya. Ya Pak Eping, sebut pimpinan tapi tunjuk ke Pak Unu. Karena itu. Oke, saya tambahkan sedikit Pak Eping ya. Sebetulnya kendala paling besar tadi sudah disinggung Pak, tapi saya ingin tambahkan kendala besar juga soal kemampuan komputer. Itu pertama sekali, karena waktu paling banyak terbuang itu biasanya waktu awal kita login, waktu persiapan itu banyak peserta itu memang mungkin belum terbiasa dengan menggunakan Google, belum terbiasa menggunakan akun Google, sehingga untuk login itu setengah mati, itu makan waktu. Bahkan email selalu dibuat emailnya baru dibuat, lalu kemudian passwordnya sudah lupa. Kadang-kadang passwordnya didaftarkan atas nama anaknya, atas nama teman di kantor dan lain sebagainya, dan itu teman-teman asesor ini harus satu demi satu gitu, harus memastikan bahwa semua sudah login, karena kalau tidak login kan tidak tersimpan dengan baik. Ini makan waktu sekali, itu menurut saya. Ya kalau yang manual mungkin ya kurang lebih 10% ya rata-rata. 10% peserta itu masih manual. Lalu satu lagi sebetulnya permasalahan ketika kita menggunakan metode CAT seperti ini Pak Greg, yang sering kita temui juga, terutama di awal-awal itu kita masih menemukan adanya peserta yang coba mencari jawaban dari sumber-sumber internet. Ini memang kita sudah prediksi dari awal ya, hal-hal semacam itu bisa saja terjadi. Dan itu kemudian memang terjadi. Nah, kemudian bagaimana kita menyiasati ini? Ya pertama kita untuk mencari tahu ini kita gunakan juga fasilitas internet. Cek di plagiarismchecker.com, lalu dengan fasilitas-fasilitas lain yang bisa mengecek tingkat persentase kemiripan dengan tulisan-tulisan yang ada di internet. Ini sangat membantu. Lalu kemudian setiap kali sesi peserta itu mesti diingatkan bahwa sama sekali tidak boleh membuka Google, karena itu konsekuensinya itu berat. Lalu ketiga juga yang menariknya itu misalnya di instrumen analisis kasus kita modifikasi soalnya, kemudian itu kita sempat diskusikan itu. Jadi soalnya dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan mereka untuk mencari sumber dari internet.
Itu caranya bagaimana itu hanya asesor Bang yang tahu. Yang cerita. Jadi ada proses dalam instrumen itu yang susah gitu untuk cari sumber internet. Karena yang mau dicari itu ya analisa kasus yang real yang ada dalam permasalahan yang disampaikan asesor. Ini ya ketika ada permasalahan ternyata memang selalu ada tantangan untuk mencari solusi. Itu poin untuk saya. Ya, jadi di satu sisi ada target yang begitu besar, Ya. ada tekanan, tapi di sisi lain ada hambatan-hambatan yang membuat itu tidak mulus. Gitu. Tetapi saya perhatikan selama kegiatan penilaian di tahun lalu itu asesor itu tidak pernah bersemucung. semua tetap ini, semua ASN itu dilayani. Saya mengamati dengan baik, masing-masing itu mendampingi. Yang tidak terlogin dibantu, bahkan ada yang mungkin masih belum familiar dengan mouse itu klik sembarang-sembarang, hilang dan sebagainya. Jadi memang ya, tapi kita meskipun ada tekanan bahwa harus mencapai target sekian, kita tetap memberi pelayanan yang Kita memang laki-laki yang berbeda latar belakang, namun memiliki frekuensi yang sama untuk mencapai satu tujuan. ya itu poin penting. Itu juga sebenarnya kode etik juga. Iya. Walaupun kita capek, kita bekerja di kantor seperti apa, tapi ketika melakukan pelayanan, penampilan itu kita tetap menunjukkan performa yang baik gitu. Profesional ya, gitu. Oke, ini mungkin Pak Unun mau tambahkan satu poin lagi terkait tantangan. Ya, kalau bicara tentang tantangan ini, saya kembali ke analogi saya pertama tadi bahwa kita sedang mendaki gunung. Awalnya mungkin tenaga kita besar, tapi tanjakannya tidak terlalu besar, sehingga kita bisa jalan dengan lama. Tapi ketika sudah sampai di puncak, mau dekat-dekat puncak, tantangannya semakin berat dan tenaga kita juga semakin menurun. Hampir mau menyerah. Ini saya alami ketika saya diberi tanggung jawab untuk menjadi administrator bagi dinas PUPR, di mana pesertanya waktu itu 207 orang, dan kita bagi tanggung jawab untuk masing-masing asesor menilai sekitar 34-35 orang, dan itu tanggung jawabnya sangat berat karena untuk sampai 10 orang saja kita butuh waktu yang banyak. Tapi ketika kita harus menilai 35 orang, membaca satu persatu tulisan mereka, baik analisis kasus, baik ini wawancara, maupun ketika kita memberikan kesimpulan terhadap perilaku mereka, itu saya rasa satu pekerjaan sangat besar. Dan saya sebagai administrator waktu itu saya berusaha untuk memastikan bahwa teman-teman sedang berjalan sesuai dengan schedule yang kita sepakati bersama, sehingga kalau misalnya ada yang terlambat, kadang-kadang saya kasih ingatkan, kadang-kadang langsung telepon dan sebagainya, hanya untuk memastikan bahwa kita sudah berjalan sesuai dengan schedule. Dan kami artinya kita bersyukur bersama karena itu bisa kita lewati dan bisa kita presentasikan dengan baik. Hasilnya juga kualitasnya tetap terjaga seperti itu. Kuncinya ada kadang-kadang kita bercanda, tapi di momen-momen itu betul sekali bahwa Pak Administrator ini sangat tegas dan membuat kami pun juga ikut untuk cepat-cepat untuk Tapi dalam situasi tertekan begitu, Pak Unun bisa kelihatan sangat berbeda. sangat berbeda, sangat tegas, berbeda dengan keseharian beliau. Iya. Ya karena pekerjaan ini sebetulnya pekerjaan tanggung jawabnya besar sekali. Jadi sekalipun kita memang harus rileks, tetapi kita harus penuh tanggung jawab. Karena apa ini yang kita nilai ini profil kompetensi orang. Salah menilai maka salah intervensi. Salah menilai, salah rekomendasi, salah intervensi. Nah ini tadi teman-teman sempat singgung bahwa kita menghabiskan waktu bukan hanya di kantor tapi juga di rumah. Nah ini saya penasaran, tantangannya jelas ya, pasti tadi Pak Dus bilang family time, me time itu hampir tidak ada. Dan ini bagaimana, orang masih penasaran bagaimana meyakinkan nyonya-nyonya di rumah untuk bisa menghabiskan banyak waktu mengurus pekerjaan.
kedua baru pasti Pak Willy akan masuk. Nah itu jadi pertanyaan tersendiri kenapa liga kedua Pak Willy. Ya. Nah saya seperti itu. Pak, mungkin Pak ya. Ya, kalau dari saya hampir sama seperti Pak Guido. Yang berbeda sedikit itu kualitas tidur kita. Jam tidur semakin berkurang. Ya itu pasti. Karena sudah menghabiskan waktu di kantor, pulang, beristirahat sedikit terus kita melanjutkan lagi. Otomatis waktu tidur kita semakin berkurang. Nah ini strategi yang saya gunakan itu biasanya begini. Biasanya yang buat kita malas tuh ketika mau mulai. Jadi saya pastikan itu sebelum komputer itu dalam keadaan menyala. Sehingga ketika kita ada waktu senggang atau kosong sedikit, itu kita masih bisa bekerja. Ketika kita sudah mulai, itu kita akan terpacu. Apalagi dengan kontrol dari teman-teman yang ada di administrator, seperti yang disampaikan Pak Ulun tadi, nah, itu memacu kita untuk segera menyelesaikan. Kita saling mengingatkan untuk bisa menyelesaikan. Itu sih poinnya. Ya, kalau tadi Pak Guido di Pak Yusuf ketemunya di jam 11 sampai jam 2, saya sering ketemu Pak Yanto di jam 4 pagi. Iya, itu kan beliau punya waktu itu di jam 4 pagi. Berarti itu baru mulai Baru mulai start jam 4 pagi. Kami baru mulai tidur itu. Iya, teman lain baru mulai tidur, kami Itu baru bangun di jam 4 pagi. bangun sendiri atau dengan istri juga? Ya, tentunya kalau kita tidak suka merah, itu waktu kosong kita bisa fokus untuk menyelesaikan tidak punya tugas. Selama ini memang jam bangunnya jam gitu, Pak. Iya, kecuali kalau ada tugas-tugas berat seperti ini. Tapi bagus, walaupun kita bekerja begini, tapi untuk disiplin masuk dalam kantor, saya cukup bagus untuk kita teman-teman. Jadi sukses sebagai asesor, sukses juga sebagai waldo. Saya mungkin terutama untuk saya mundur sedikit di belakang. Iya. Mungkin tadi teman-teman sudah sampaikan tentang berhadapan dengan asesi, tetapi saya juga melihat ada tantangan untuk kita asesor itu. Iya. Memang awal soalnya menarik data hasil penilaian kompetensi ini. Makanya dalam perjalanan kita berproses kan kita mulai coba memotret hasil kompetensi dengan berbagai sudut, mulai dari soal kualifikasi pendidikan, masa kerja, lalu usia dan beberapa bagian. Dan memang itu menjadi tantangan kita ke depan. Jadi kita dari hasil yang dari satu kegiatan ini kita harus bisa menghasil sebuah informasi dan yang kompleks dan informatif, dan itu bisa membantu para pimpinan pengambilan keputusan dalam terkait dengan unit kerja, mengelola staf, dan saya melihat dalam perjalanan kita ini ya memang awal kita belum sampai ke situ, lalu mulai berproses di pertengahan dan akhir kita sudah mulai ya membuat data yang lebih menarik, penyajian data lebih lengkap lagi sehingga orang bisa lihat ya yang mayoritas ini usia berapa, lalu dengan hasil kompetensi seperti apa, dan itu memang sangat membantu para pimpinan unit ketika dia katakanlah kalau dia melakukan rotasi internal misalkan, itu bisa dimanfaatkan. Itu yang saya lihat tantangan kita saat itu, dan mungkin itu juga menjadi PR kita ke depan, mungkin akan jauh lebih lengkap lagi sehingga kita tidak sekedar melaksanakan penilaian dan memberikan hasil, tapi kita juga memberikan inputan dari hasil kita itu. Itu dari saya. Ya, dari cerita-cerita ini di setiap tantangan, kesulitan itu pasti ada berkah, ada maknanya. Or blessing in disguise. Nah, dan saya melihat bahwa berhadapan dengan tantangan ini salah satu berkat untuk para asesor rata-rata mungkin kecuali Pak Greg adalah kemampuan skill pingpongnya itu semakin terasa. Saya pakai skill komputer deh. Skill pingpong karena Apa yang dengan bayang karena ini kami semua nih, yang di sini kecuali Pak Greg. Jadi kenapa? Karena ya memang disitulah para asesor melepaskan penatnya. Melepaskan penat. Saya kira itu kalau saya pribadi merasa
asesor benar. Oke, baik. Kita sudah banyak bercerita tentang tantangan. Mungkin kalau ini dibiarkan lewat begitu saja, kita tidak memetik sesuatu yang berharga untuk kita kembangkan ke depan. Jadi mungkin saya beri kesempatan kepada teman-teman mungkin bisa bercerita tentang refleksi kita terhadap pengalaman ini, lalu apa yang mau kita buat ke depan, apa yang mau kita tingkatkan, apa yang mau kita perbaiki, atau terkait dengan hasil apa yang mau kita buat. Karena kalau lakukan penilaian dengan anggaran waktu yang besar, tapi kalau tidak terbagi kan mubazir juga. Nah ini saya kasih kesempatan dulu pada Pak Hans, kita mau bikin apa dengan semua ini sebenarnya? Oke. Baik, untuk refleksi dari yang seperti disampaikan Pak Wilfried, yang pertama bahwa ketika kita mau apapun tantangan yang diberikan itu pasti ada jalan untuk kita sampai. Yang penting kita punya usaha, kita punya kerja keras untuk mencapainya. Itu sudah kita buktikan. Yang kedua, bahwa hasil penilaian kompetensi kita ini ternyata memberikan manfaat dan dampak yang besar, bukan hanya kepada pribadi tetapi juga kepada organisasi, maupun kita harapkan juga berdampak pada kinerja pemerintah Provinsi NTT itu sendiri. Dan yang ketiga, apa yang mau kita capai, saya secara pribadi masih punya mimpi bahwa ke depan kita punya aplikasi sendiri. Jadi ketika penilaian kompetensi itu kita tidak bergantung lagi kepada yang disediakan oleh Google, tetapi kita punya aplikasi sendiri yang bisa menjawab kebutuhan kita. Jadi dia fleksibel dan bisa menjawab tuntutan-tuntutan adaptif dengan kebutuhan kita yang ada. Kemudian satu cita-cita kita juga bagaimana kita melakukan penilaian kompetensi jarak jauh. Jadi ketika sesi ada di tempat di luar pulau, misalnya di Sumba atau di Flores, itu bisa kita lakukan penilaian kompetensi dengan tetap yang tadi menjaga profesionalitas, objektivitas, dan kualitas penilaian kompetensi itu sendiri. Itu salah satu hal yang masih harapan saya untuk kita lakukan, dan juga kita bisa menjangkau ke jabatan-jabatan yang lain ataupun ASN-ASN yang lain yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi NTT. Itu harapan singkat dari saya seperti itu. Oke, mungkin yang Baik, melanjutkan memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hans, Pak Wilfried, untuk asesor sampai ke di mana berada. Secara kelembagaan memang itu tujuan yang ingin kami capai. Banyak hal yang sudah tadi disampaikan oleh koordinator asesor kami Pak Hans. Namun saya ingin mengajak kita untuk melihat dari individu kami sebagai seorang asesor, bahwa jabatan asesor SDM aparatur itu adalah sama seperti jabatan-jabatan lainnya, adalah sebuah kepercayaan. Ketika kita sudah diberikan kepercayaan, kita sudah melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita individu. Tapi karena ini adalah sebuah kepercayaan, tentunya juga bisa nanti kapan-kapan pun kepercayaan ini juga bisa diambil kembali oleh sang pemilik kepercayaan. Nah, di sini dengan telah melewati pekerjaan besar seperti ini, secara individu kita semua sudah memiliki banyak bekal ilmu teknologi yang sudah di-share oleh Pak Goris, maupun juga bagaimana relasi dengan teman-teman asesor ketika berada di bawah tekanan, bekerja dengan penuh aktivitas yang sangat memaksa kita untuk cepat, bagaimana kita bertahan di situ dengan tetap saling menjaga kebersamaan dan kekompakan. Saya pikir ini menjadi modal kita untuk seandainya nanti jika dipercayakan untuk kepercayaan-kepercayaan lainnya selain dengan tujuan secara kelembagaan yang tadi kita sampaikan. Nah, ini menjadi satu poin penting bagi kita semua, bahwa relasi dan terus mau menjalin relasi dan terus mau berubah ke depan itu menjadi hal baik untuk bisa nanti besok-besok kalau memang ada asesor baru lagi yang akan menggantikan kita 8 orang asesor fungsional pertama di asesmen center PKD Provinsi NTT ini, kita bisa mewariskan apa yang sudah kita kerjakan selama ini, dan tentunya pasti akan menjadi cerita sejarah bagi kita bahwa kita pernah berada di asesmen center dan kepala daerah Provinsi NTT. Oke, saya tambahkan ya. Nah, ya tadi bangun analogi tadi ini kita ibarat mendaki gunung
dilakukan secara rutin. Setiap 3 tahun Penkom, 3 tahun Penkom. Artinya proses ini proses yang berlangsung secara rutin dan terus menerus. Dan itu menjadi tupoksinya asesor. Dan kita bersyukur bahwa kita sudah pernah memulai dan kita berhasil menyelesaikannya. Dan ya apapun yang yang kita lakukan, seberat apapun saya kira kalau itu demi kebaikan dan demi kebaikan dan kebenaran itu pasti ada jalannya. Dan saya ingat ya, karena ini mau refleksi ya, saya ingat Benjamin Franklin, dia bilang mendaki bukit kebenaran itu tidak pernah sia-sia. Dan kita nih bekerja, kita sedang memperjuangkan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenarannya bahwa manajemen PNS itu harus berbasis kompetensi. Dan itu yang diharapkan oleh semua orang, diharapkan regulasi dan diharapkan oleh masyarakat NTT saya kira. Dan apa yang kita lakukan sebenarnya sebuah tonggak bahwa ke depan orang ingin manfaatkan hasil dengan kompetensi, sehingga manajemen kepegawaian di NTT ini bisa lebih baik. Dan saya kira kita harus berterima kasih ke pimpinan-pimpinan kita, baik yang terdahulu maupun pimpinan sekarang, bahwa mereka mendukung ini dengan sepenuh hati. Kita harus berterima kasih untuk itu. Mudah-mudahan ke depannya pimpinan-pimpinan selanjutnya juga mendukung hal macam ini. Ya, tadi Pak Luis sampaikan menarik bahwa ini semacam baru starting point
ASN berkompeten, NTT maju. Sampai jumpa